Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang lompat jauh. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, lompat jauh itu termasuk cabang olahraga apa? Ya, cabang olahraga atletik. Nah, dalam lompat jauh itu ada gerakan apa saja? Gerakannya adalah lari dan lompat. Nah, kali ini kita akan mempelajari lompat jauh, yaitu tentang teknik dasar ya. Yang akan kita pelajari nanti adalah teknik dasar lompat jauh. Sebelum kita mempelajari tentang teknik dasar lompat jauh, terlebih dahulu Pak Adi akan menjelaskan tentang lapangan lompat jauh. Nah, anak-anak sudah tahu apa belum bentuk dari lapangan lompat jauh? Ayo, apa bentuknya? Lapangan lompat jauh itu bentuknya persegi panjang ya, terdiri dari lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan atau bak pendaratan. Lintasan lari panjangnya maksimal 45 meter ya. Untuk lebarnya 1,22 meter. Kemudian papan tolakan panjangnya 1,22 meter dan lebarnya 20 cm. Untuk tempat pendaratan atau bak pendaratan itu panjangnya 9 meter ya, lebarnya 2,55 meter. Anak-anak, untuk jarak antara papan tolakan dengan tempat pendaratan yaitu 1 meter ya. Anak-anak, untuk tempat pendaratan atau bak lompatan ini isinya apa anak-anak? Nah, pintar, isinya adalah pasir ya. Jadi di bak lompatan ini semua diisi pasir. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke teknik dasar lompat jauh. Apa saja teknik dasar lompat jauh itu? Yang pertama yaitu awalan. Bagaimanakah cara melakukan awalan dalam lompat jauh? Yang pertama, pandangan fokus ke depan ya. Pandangan kalian harus fokus ke depan, lurus ke depan, ke arah lintasan menuju apa? Tempat pendaratan ya. Fokus menuju apa? Tempat pendaratan. Kemudian yang kedua, lari secepat-cepatnya ya. Kalian harus berlari secepatnya. Ingat, larinya harus di dalam lintasan, jangan sampai keluar lintasan ya. Lari secepat-cepatnya dari awal sampai papan tolakan ya. Biasanya kesalahan itu terjadi ketika sudah sampai di papan tolakan. Ini biasanya anak-anak itu mengurangi kecepatan lari. Jangan ya. Kalau bisa itu ditambah, ketika sudah mendekati papan tolakan itu malah ditambah kecepatannya ya. Diingat-ingat itu ya anak-anak, jangan dikurangi kecepatannya. Kemudian teknik dasar yang kedua yaitu teknik tolakan ya. Di manakah tempat tolakan itu? Ya, tolakan itu dilakukan ketika sampai di papan tolakan ya. Di sini nanti dibalok tadi loh ya. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, pandangan tetap fokus ke depan. Kemudian gunakan kaki terkuat kalian sebagai tumpuan atau sebagai tolakan ya. Bisa kaki kanan, bisa kaki kiri, terserah kalian. Ketika menolak,
angkat kedua lutut dan gerakkan kedua tangan untuk menambah ketinggian. Nah, saat kalian melakukan tolakan, kalian angkat lutut dan gerakkan kedua tangan kalian ya, agar nanti tolakan kalian itu tinggi atau lompatan kalian nanti tinggi. Karena kalau semakin tinggi lompatan kalian nanti jarak lompatan kalian nanti akan juga semakin jauh ya. Oke, sekarang teknik dasar yang ketiga, yaitu melayang di udara ya, seperti ini. Apa saja, bagaimana saja cara-caranya? Yang pertama, berjongkok, kedua lutut ditekuk. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalian di udara, posisi kalian itu diawali dari tadi tolakan ya, menolak. Kemudian kalau sudah di udara, posisi kalian lutut ditekuk dan kedua lengan diangkat ke atas ya. Kemudian ini tadi sudah ya, kedua lengan diangkat ke atas, kedua lengan diangkat ke atas. Kemudian ketika akan mendarat, kedua lengan dan kaki diluruskan ke depan. Nah, ini kan ketika akan sudah mendarat ya, ini ketika akan mendarat, kedua lengan dan kaki diluruskan ya, pandangan agak ke bawah ya, pandangan kalian nanti. Oke, sekarang teknik dasar yang terakhir yaitu pendaratan ya. Ini nanti ketika kalian sudah melayang di udara, yang terakhir kalian lakukan yaitu pendaratan ya. Pendaratan nanti jadinya seperti ini. Bagaimana langkah-langkah pendaratan yang benar itu? Yang pertama yaitu berat badan dipindahkan ke depan ya. Jadi ketika akan mendarat ini, berat badannya sudah dipindahkan ke depan semua ya. Kemudian ketika kedua kaki mendarat atau menyentuh pasir, posisi badan jongkok dan kedua lengan lurus ke depan. Ketika kalian sudah, kedua kaki kalian sudah akan menyentuh pasir ya, posisi badan jongkok dan kedua lengan lurus ke depan. Nah, posisinya seperti ini nanti ya. Ketika kalian sudah mendarat dan kedua kaki menyentuh pasir, posisinya jongkok seperti ini. Tangannya, kedua tangan lurus ke depan, pandangan lurus ke depan ya. Ingat anak-anak, dalam pendaratan itu yang digunakan itu adalah kedua kaki ya. Untuk mendarat itu yang digunakan kedua kaki, jangan sampai menggunakan satu kaki ya. Kemudian ketika sudah mendarat itu jangan sampai kalian jatuh ke belakang. Karena apa? Nanti yang dihitung atau yang diukur itu yaitu titik terdekat kalian, titik jatuh terdekat kalian dari papan tolakan ya. Perlu diingat-ingat itu ya. Jadi kenapa kok ketika mendarat itu kedua tangan lurus ke depan, tujuannya agar kalian tidak jatuh ke belakang. Oke, sudah paham ya anak-anak? Nah, demikianlah tadi materi tentang lompat jauh, khususnya tentang teknik dasar lompat jauh ya. Tadi ada teknik dasar awalan, tolakan, melayang di udara, dan yang terakhir yaitu pendaratan. Anak-anakku, karena ini masih dalam situasi pandemi, jadi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kalian harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Apa saja itu? Yaitu 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir itu menjauhi kerumunan. Ingat ya anak-anak, kalau kalian mau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.